teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Tiara Athena, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat dan edukatif tentang hukum perjanjian, salah satu materi penting dalam hukum perdata. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, sumber hukum perjanjian. Sumber hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku 3 tentang perikatan. Dasar hukumnya tercantum pada pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata yang mengatur mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian. Selain KUH Perdata, sumber lainnya juga bisa berasal dari kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin para ahli hukum. Yang kedua, definisi dan ruang lingkup perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ruang lingkup perjanjian sangat luas, meliputi segala bentuk hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau kerjasama bisnis. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka timbullah wan prestasi, yaitu keadaan ketika para pihak yang berjanji tidak memenuhi isi perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, dalam praktik perdata juga dikenal surat kuasa, yaitu pemberian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya, baik bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga, perbedaan perjanjian dan perikatan serta unsur-unsur perjanjian. Nah, sering sekali istilah perjanjian dan perikatan dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi. Sedangkan perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Unsur-unsur perjanjian meliputi yang pertama, adanya kesepakatan para pihak, yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian, yang ketiga, adanya objek tertentu, dan yang keempat, adanya sebab yang halal. Keempat unsur ini dikenal sebagai syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang keempat, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan tidak hanya lahir karena perjanjian, tetapi juga bisa timbul karena undang-undang. Misalnya, perikatan karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, atau karena pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa. Jadi, hubungan hukum antara individu tidak selalu karena perjanjian, tetapi bisa juga karena ketentuan hukum yang mengatur secara langsung. Yang kelima, jenis-jenis perjanjian dan dasar hukumnya. Secara umum, perjanjian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang kedua, perjanjian bernama, seperti jual beli, sewa, pinjam, hibah, dan sebagainya. Yang ketiga, perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tumbuh dalam praktik, misalnya perjanjian kerja sama bisnis modern. Semua perjanjian tersebut tetap tunduk pada asas dan ketentuan umum dalam KUH Perdata selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang terakhir, berakhirnya perjanjian. Sebuah perjanjian dapat berakhir karena beberapa hal, di antaranya yang pertama telah dipenuhinya prestasi oleh para pihak, yang kedua adanya pembatalan atau pemutusan, yang ketiga kadaluarsa, yang keempat musnahnya objek perjanjian, dan yang kelima adanya sebab lain yang disepakati dalam kontrak. Dengan berakhirnya perjanjian, maka berakhir pula hak dan kewajiban hukum dari masing-masing pihak.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum perjanjian merupakan dasar penting dalam hubungan keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak agar tercipta kepastian hukum dan keadilan. Terima kasih sudah menonton video edukatif ini. Jangan lupa like, comment, and share agar semakin banyak yang memahami pentingnya hukum perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Saya Putri Tiara Athena dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Bye-bye!